Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali ke di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita panen anak king killer. Tuh, king killernya ngamuk-ngamuk ya. Nah, jadi di anakannya ada 2 ekor. Yang mana sebenarnya kemarin sore mau panennya, cuma karena ada tamu akhirnya saya tunda ya. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita mau lihat dulu kondisinya. Saya mau lihat itu curiga kakinya bagus nggak, karena periode sebelumnya itu kakinya jelek ya, bukan jelek maksudnya kakinya itu cengkrong ya, malahan yang cengkrong yang jantannya. Oh, ini bagus ini kakinya insya Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, panen anakan yang sebesar inilah yang pas ya sebenarnya. Dan nanti kita mau panen juga lagi di kandang luar, yaitu anak seri F. Nah, itu udah kelewatan, dan tadi saya lihat udah keluar sarang, dia udah terbang ya. Nah, maka dari itu hari ini harus segera kita panen, karena nanti prosesnya bakal lebih sulit lagi ya. Nah, hebatnya lagi, indukan yang di sana itu udah nelur, dan yang di sini sepertinya belum ya. Nah, ini jantannya masih sibuk heboh ya. Kemarin itu anakan ini dibuang sama bapakannya karena kurang jangkrik ya. Jadi sudah sering saya sampaikan bahwasanya teman-teman jangan sampai kekurangan jangkrik ya, karena apalagi kalau murai batu yang sedang beranak, jangankan kurang jangkrik, kalau udah terbiasa teman-teman kasih kroto ataupun cacing dan sebagainya, pakan tambahan lainnya, dia juga bakal meminta lah, ibaratnya itu kalau nggak dikasih ya ini akhirnya dibunuh, anaknya dibuang atau telurnya dibuang ya, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kebiasaan itulah yang harus teman-teman konsisten ya. Makanya saya sampaikan, beternak itu yang penting konsistennya ya. Misalkan teman-teman biasa ngasih jangkrik jam segini ya, jam segitu tetap kasih jangkriknya. Misalnya contoh jam 7 harus paling lambat ngasih makan jangkrik ya jam segitu, jangan lewat ya. Kalau lebih cepat malah lebih bagus, tapi jangan sampai teman-teman ngasihnya jam 8, jam 9 gitu, atau udah tinggi hari jam 11, jam 12. Nah, itu akan membuat murai batu akan marah ya. Nah, maka dari itu teman-teman harus selalu sigap ya, selalu konsisten. Yang pentingnya konsisten dalam merawat murai batu ya. Kalau kita nggak konsisten ya, hasilnya sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Makanya ada yang bilang itu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Ya itulah contohnya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, pasti banyak juga yang bertanya, Mas, itu nanti berapa hari lagi akan berproduksi ya? Jadi setiap indukan itu beda-beda ya. Seperti contoh yang di luar tadi itu udah nelur ya, malahan 3 entah 2 itu kemarin saya cek. Nah, itu padahal anaknya belum keluar ya kemarin. Sekarang udah keluar. Hari ini baru keluar ya. Karena pagi ini saya cek tadi ngasih makan udah turun anakannya. Nah, untuk itu biasanya kalau kita udah panen itu sekitar 3 atau 5 hari ya. 3 hari atau 5 hari itu udah kembali bersarang dan bertelur ya. Kadang ya 5 harian lah ya. Nah, dan juga tergantung kesiapan dari indukan ataupun pakan yang kita berikan. Kalaupun pakan yang kita berikan menurun ya, otomatis indukan juga bakal lambat produksinya ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian teman-teman sekalian, usahakan teman-teman itu selalu memfasilitasi murai batunya ya, yang diternak ini, seperti sarangnya ya, sarangnya. Jadi usahakan itu yang baru, bahan sarang maksud saya. Nih contoh seperti ini. Ini saya stoknya banyak ya. Nah, ini cari yang baru dan berikan yang baru. Yang lama mungkin teman-teman masih mau pakai ya boleh, tapi
dicuci dulu atau ditaruh di tempat yang kena hujan. Nanti terkena hujan, kalau udah bersih ambil lagi gitu ya, nggak jadi masalah. Nah, ini saya selalu siap kembali yang baru, karena lemparnya terserah mau di sini ya, di situ boleh juga tuh, lagi ada jantannya di sana. Biasanya di sana saya taruhnya. Nah, supaya apa? Supaya telur yang dierami ataupun telur yang ditaruh di sarang yang ini itu bagus. Karena pernah juga kejadian dulu, karena sarangnya itu saya seperti ini ya, panen saya taruh lagi ke bawah, panen saya taruh lagi ke bawah ya, kan lama-lama banyak kumannya itu, banyak kotorannya itu. Nah, akhirnya waktu diangkut lagi sama indukan, karena nggak ada lagi yang diangkut ya, otomatis itulah yang dipakai. Dan yang terjadi, telur tidak menetas ya, dikarenakan kalau saya baca-baca dan saya tonton-tonton itu, katanya karena ada virus yang nempel di telurnya, sehingga telurnya itu jadi nggak berkembang ya, karena udah diserap ataupun dimasuk oleh kuman-kuman ya. Tapi nggak tahu lah saya maksudnya seperti apa ya, intinya seperti itu. Intinya kita jaga kebersihan dari sarangnya, kandang dan sebagainya ya. Tidak perlu lebih dalam mengkaji itu ya, karena kalau mau pakai penelitian ya biayanya juga banyak ya. Ya intinya ya itu, harus selalu bersih. Nah, dan kemudian pakan juga jangan sampai yang nggak sehat ya. Seperti apa pakan yang nggak sehat ya? Contohnya aja, kalau di tempat jangkriknya itu banyak jangkrik yang mati di sekitaran ya. Nah, jangkriknya banyak yang mati. Nah, itu tandanya jangkrik tidak sehat ya. Entah itu jangkriknya kegemukan ya, maksudnya kekenyangan gitu ya. Entah itu jangkriknya memang tidak sehat pakannya ya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau ini rata-rata kan bisa kelihatan nih, bagus nih. Kalau dia mati itu kan dia biasanya kayak gini, tapi nggak bergerak. Ini kan masih bergerak ya. Nih, jungkir balik seperti ini. Nah, itu perlu diketahui juga. Karena pakan yang jelek pun bakal menghasilkan suatu yang jelek juga ya. Contohnya indukan aja bisa mati. Dulu saya pernah jangkriknya nggak bagus ya. Akhirnya indukan banyak yang sakit, nyilet dan mati. Ya, kalau dia udah sakit bagaimana mau produksi kan gitu. Kalau sudah terlanjur produksi, dikasih ya bisa saja anaknya nanti yang mati juga. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Oke, jadi sekian dulu. Dan ini indukannya tadi ya. Terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.